besar kita, Mas Erik Sukamti. Please selamat Mas Erik duduk. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Salam dulu. Oke, ini acara namanya Let Me Know Talks. Ini adalah acara yang memang kita buat di Universitas Budi Luhur untuk tujuan menyambut hari ulang tahun Budi Luhur yang ke-44. Kita ingin mendatangkan 44 pakar, 44 pembicara begitu ya. Nah, salah satunya Mas Erik Sukamti kita undang ke sini karena kami pikir ini sesuai nih dengan tagline ulang tahun Budi Luhur yang ke-44, yaitu kreatif dan kolaboratif. Mas Erik kreatif, Mas Erik sudah punya bukti nyata nih buat kolaborasi dengan banyak orang. Kalau ditanya kenapa ngundang Mas Erik, yang saya tahu Mas Erik itu selain dia seorang musisi, tapi dia mempunyai magic hand. Dia bisa meng-create sebuah tempat wisata daerah yang namanya Tumpeng Menore, ada Tumpeng Ayu, dan ada beberapa tempat yang ada di sekitar situ. Bagaimana cara Mas Erik menggerakkan masyarakat untuk berkolaborasi, memunculkan inovasi, sehingga bisa memunculkan mahakarya Tumpeng Menore itu sesuatu yang luar biasa. Dan ternyata ini di luar ekspektasi saya sebagai ketua pelaksana dari Let Me Know Talks 2023 ini. Benar-benar di luar ekspektasi. Kami berpikir hanya 200 orang, tapi ternyata saya lihat tadi sampai 400 bahkan mendekati 500 orang. Dan semuanya antusias. Tadi sempat saya coba survei kecil-kecilan gitu ya, baik di audiens SMA, audiens mahasiswa, semua interest. Dan interestnya itu hebatnya adalah tidak hanya sosok Mas Erik Sukamti sebagai musisi dari Endang Sukamti, tapi aksi kolaborasi nyatanya beliau dengan banyak orang, termasuk Akamsi tadi. Itu keren. Saya Seno saya pengajar di FKDK. Silakan Mas Seno. Ya, makasih Mas Erik. Informasi yang menarik sebetulnya ini, bagaimana community development bisa dibangun. Yang lebih menarik, saya ingin bertanya, Mas ngapain sih repot-repot? Kan Anda udah sukses. Kenapa nggak sukses sendiri? Kenapa mesti ngajak-ngajak orang kampung? Itu kan menarik sebetulnya. Bagaimana sampai Anda terdorong untuk mengajak orang lain maju bersama? Mudah-mudahan penjelasan Anda menjadi inspirasi buat teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Wes, keren banget, tepuk tangan sekali lagi. Ini rezeki untuk saya, untuk masyarakat. Kenapa? Karena semuanya disetting Gusti Allah itu di waktu yang tepat. Wow. Waktunya pas pandemi, saya juga nggak ngeband tadi kalau bilang jenengan sudah mapan, ekonominya udah bagus karena musik, enggak juga. Bahkan modal saya jadi terseok-seok tadi saya ceritakan gitu. Oke. Jadi saya dibikin hampir collab di waktu yang sama. Teman-teman masyarakat Gelang Projo juga membutuhkan orang seperti saya. Jadi pas, match. Saya juga diberi masyarakat yang dengan potensi saya sebutkan tadi. Oke. Diberi alam yang segitu hebatnya. Ya. Jadi mau nggak mau semua clue-clue ini harus saya rangkum untuk menjadi sebuah kesimpulan, yaitu kita harus sama-sama mensyukuri anugerah dari Tuhan. Iya. Untuk bersama-sama bekerja memberdayakan apa yang sudah kita terima. Oke. Baik waktu, tempat, Ya. dan semua potensi yang ada. Oke. Selamat siang, salam Budi Luhur. Saya Wendy Usino, Rektor Universitas Budi Luhur. Hari ini saya dan Sivitas Akademika Budi Luhur serta tamu-tamu undangan mendengarkan presentasi dari Mas Erik Sukamti yang luar biasa, sangat inspiratif dan memberikan sebuah motivasi bagi mahasiswa dan juga siswa SMA untuk bagaimana mereka menekankan untuk menghasilkan kreativitas tinggi karena adanya permasalahan. Ya. Kalau tidak ada masalah, kamu tidak akan bisa membuat ide. Iya. Kalau tidak ada masalah, kamu tidak akan kreatif. Jadi itu dulu kuncinya. Saya adalah clue. Oke. Clue untuk kita bisa melakukan sesuatu. Trigger ya Mas ya. Ada masalah? Pemicu. Alhamdulillah. Jadi pas datang masalah, aha gitu ya Mas. Iya. Siap. Karena semua usaha-usaha sukses di dunia ini adalah menjawab adanya masalah. Memberikan solusi Betul. atas masalah yang ada. Oke. Jadi masalah itu bukanlah untuk dihindari, tapi dihadapi dan akan menampilkan atau memunculkan kreativitas serta inovasi-inovasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan harapan saya dengan mendengarkan cerita pengalaman yang sangat memotivasi dari Mas Erik Sukamti akan memberikan banyak inspirasi bagi para hadirin
para mahasiswa khususnya dan juga siswa-siswa SMA yang hadir, sehingga mereka makin kreatif, inovatif dan bersedia untuk berkolaborasi dan menjadi orang-orang yang kolaboratif. Iya, nah di situ Pak Erik telah melakukan namanya membangun jiwa, membangun raga ke arah kami di sana, sehingga telah berhasil menciptakan tumpeng menoreh tadi. Nah, apa sih yang telah Pak Erik lakukan tadi untuk bisa membangun jiwa, membangun raga mereka para anak muda, para kami di sana? Gitu. Jadi yang kami lakukan untuk membangun jiwa, berarti edukasi terhadap akamsinya. Kenapa hashtag saya selalu akamsi berdaya? Karena beda ternyata ketika orang ngomong memberdayakan masyarakat. Nah, ini memberdayakan atau diperdaya? Oke. Beda tuh ya. Kalau memberdayakan berarti diberikan daya. Seperti tadi saya sebutkan, di Gelang Projo itu ada teman-teman yang engineer banget, bagus gitu. Cuman karena di desa, kemampuan engineer-nya dia itu digunakan untuk kepentingan dia sendiri. Oke. Nah, secara ilmu dia bisa. Tapi kalau secara kepedean nggak mungkin. Disuruh buka bengkel di kota dia akan minder. Ya, ya. Harus dikasih edukasi, dikasih trust, supaya dia percaya bahwa apa yang dia punya itu bisa menjadi kebanggaan kita bersama. Got it. Ya. Harapan kami kan kami di Universitas Budi Luhur ini dapat berkolaborasi dengan Das University, dengan karya-karyanya Mas Erik yang kiranya nanti bisa dikerjasamakan, karena kita mempunyai mimpi yang sama, mempunyai misi yang sama. Bagaimana cara kita agar bermanfaat untuk orang lain, agar bermanfaat untuk banyak orang, seperti yang sudah dipaparkan oleh Mas Erik Sukamti. Dan mentok nih Mas ceritanya waktu itu mungkin. Mentok, wah apalagi. Di momen itu, akhirnya si insting survivingnya manusia tuh ada momen total surrender. Udah deh berserah aja gue. Gak tau wah mau gimana lagi. Nah ketika total surrender itu atau berserah total itu justru muncullah ide kreatif itu. Itu bener gak Mas kira-kira? Kalau saya menyerahkan sesuatunya itu setelah saya bekerja. Jadi ya saya diberi banyak kesempatan dan kemampuan sama alam semesta ya, itu saya manfaatkan dulu gitu. Nah, urusan hasilnya seperti apa kan, ya saya harus menyerahkan kepada yang di atas. Oke. Jadi ide dapat, kerjain, creativity bangun, habis itu berserah. Ya, gitu, ya tadi seperti bapaknya bilang, ngapain jenengan repot-repot mau libatkan masyarakat? Kalau masyarakat nggak tak libatkan juga nggak mungkin bisa. Ini saya sangat kagum dengan apa yang sudah beliau lakukan, dengan ide-idenya yang sangat sesuai dengan filosofi dari Budi Luhur, menjadi orang cerdas dan berbudi luhur, mencoba untuk tetap melestarikan bumi, tidak merusak alam dalam hal membuat sebuah gebrakan-gebrakan, terobosan-terobosan yang inovatif dengan kreativitas yang luar biasa, sehingga banyak bermanfaat bagi semua ciptaan Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari teori masuk, seorang yang sudah punya basic need, kebutuhan dasar terpenuhi, keamanan terpenuhi, nantinya akan butuh yang namanya penghargaan. Nah, saya mengajak kolaborasi nih dengan Mas Erik. Lulusan-lulusan yang bagus-bagus, kami punya program beasiswa di sini. Kami undang untuk kuliah yang dulu untuk mencapai kelas. Dan program beasiswa itu. Tadi nggak nyangka ya, ternyata Mas Erik dapat surprise di mana mendapatkan tawaran anak-anak dari Das University ini diberikan kesempatan, diberikan apresiasi untuk melanjutkan S1-nya di Universitas Budi Luhur, dan insya Allah akan kita realisasikan. Di mana ada anak-anak berpotensi, anak-anak yang berprestasi, kita akan tampung untuk kita berikan beasiswa di Universitas Budi Luhur. Saya tertarik karena Mas Erik Sukamti dengan Das University-nya mendidik banyak digital talents yang saya pikir adalah bibit-bibit unggul yang bisa kita didik setelah mereka lulus, misalnya karena Das University sendiri adalah perguruan yang informal, makanya saya menawarkan untuk lulusan-lulusan mereka untuk kuliah di Budi Luhur dengan program RPL, rekognisi pembelajaran rampau. Apa yang mereka pelajari di Das University kita akan akui sebagai SKS sehingga mereka akan studi lebih cepat, dan untuk yang terbaik kita akan berikan beasiswa di
Dimana beasiswa itu tentunya ada beasiswa yang penuh, artinya mereka mendapatkan beasiswa juga mendapatkan uang saku. Itu yang saya ingin targetkan dari lulusan Das University yang terbaik dengan bibit unggul tersebut. Mudah-mudahan nantinya setelah mereka lulus, mereka bisa berkarya, punya kreativitas tinggi, sehingga nantinya bisa bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Terima kasih.